Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Ketua dan Wakil Ketua Komisi 9 sudah terdengar kan? Iya, Ketua dan Wakil Ketua Komisi 9 beserta seluruh anggota baik yang hadir secara fisik maupun virtual yang saya cintai, dan tentu saja para mitra yang saya hormati, Pak Menkes, Ibu Kepala Badan POM, dan juga Pak Dirut PT Bio Farma beserta seluruh tamu yang hadir. Sepakat dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman bahwa ternyata permasalahan yang mendasar dari pengadaan vaksin dan vaksinasi ini adalah komunikasi, ya. Jadi kalau kita bicara komunikasi, sebetulnya komunikasinya ini harus dua arah, Pak Menteri. Makanya kenapa kemudian kemarin Bu Nini juga mengatakan seringkali ada kejadian sama halnya yang saya sampaikan pada rapat pertama, tiba-tiba ada pengiriman vaksin pada saat reses atau kemudian kita mendapatkan berita informasi dari link-link berita yang beredar seperti itu. Nah, mudah-mudahan sejak hari ini dan ke depan pola komunikasi kita lebih baik, ya. Di awal pandemi juga sempat saya tanyakan seperti apa pola komunikasi yang akan kita bangun, mengingat kita berhadapan dengan sesuatu yang semua orang mengatakan ini penyakit baru, ya. Nah, justru dengan komunikasi dua arah ini mudah-mudahan tidak ada kesalahpahaman. Sekarang beredar berita di luar, anggota DPR aja nolak begitu, ya. Sebetulnya kalau kita mau pahami, inilah konsep bernegara kita. Ada pemerintah, ada rakyat, ada kontrak sosial, ya, dan ada sistem yang dibangun. Sehingga kalau kemudian kami bersuara A, B, C, dan D, yaitu memang hak konstitusional sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan pendapat, termasuk juga untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari konstituen dan masyarakat yang diwakili, ya. Jadi sekali lagi saya berharap mudah-mudahan komunikasi ini betul-betul dua arah, tidak ada yang ditutupi, dan tentu saja ini menjadi setengah dari penyelesaian masalah-masalah yang kita hadapi, ya, pada hari-hari ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga berterima kasih ini Bu Penny, saya baru jelas, ya, karena memang Bu Penny-nya juga ditahan, ya, selama 2 hari belum bicara, tapi artinya kita baru bisa memahami, dan ini ternyata berbeda dengan presentasi awal. Ya, ini lebih lengkap nampaknya. Ya, tentu saja dengan kejelasan seperti ini kita tentu akan memiliki bekal dan informasi yang utuh, ya, ketika kita ditanya oleh teman-teman wartawan, media, dan juga masyarakat di Dapil, ya. Selama reses kemarin juga kita bingung, ya, apa yang kemudian harus kita sampaikan kalau kemudian informasinya nggak se-clear hari ini, ya, nggak sejelas hari ini, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga tentu masih berkaitan dengan tadi, ya, efikasi yang tidak bisa dibandingkan. Berarti, ya, pertanyaan saya, apakah opsi-opsi atau potensi vaksin yang sedang dibidik oleh pemerintah juga akan diberlakukan tahapan yang sama seperti itu, ya. Mengingat jenis atau merek vaksin pastinya memiliki spesifikasi yang berbeda, ya. Berarti ini yang kemudian juga harus disiapkan, sehingga kesalahan pertama, ya, pada pengadaan yang dilakukan pada Sinovac ini tidak berlaku atau tidak terulang, ya, pada jenis atau merek vaksin yang lain, seperti itu. Nah, tentu saja yang juga menarik untuk ditindaklanjuti menurut saya, ini Pak Menkes dan Bu Penny juga harus berkolaborasi nampaknya, ya. Kenapa? Karena perkembangan pandemi ini kan juga dari hari ke hari makin ruwet, ya. Termasuk ada informasi strain baru yang ada di UK, di negara lain seperti itu. Nah, tentu dinamika tentang vaksin ini juga pasti akan selalu berkembang. Nah, apakah kemudian, ya, jenis-jenis atau merek vaksin ini pertanyaan awam, ya. Kenapa? Karena memang saya mengaku tidak punya latar belakang kesehatan, tidak pernah bersekolah di Fakultas Kedokteran. Ya, ini pertanyaan awam yang mewakili masyarakat. Apakah kemudian, ya,
jenis-jenis atau merek vaksin yang dibeli, ya, yang dibidik oleh pemerintah juga akan secara efektif mencegah, ya, persebaran penyakit itu. Ya. Nah, menurut saya ini yang juga harus dijawab. Yang berikutnya, tadi Bu Penny mengatakan bahwa ketika ada kejadian ikutan pasca imunisasi, tentu ada semacam sistem, ya, yang dibangun, termasuk ada Komda, KIPI dan sebagainya. Nah, yang perlu saya tanyakan, ya, bukankah kalau kita bicara Badan POM itu tidak semua provinsi, ya, ada balai, ya. Nah, seperti itu, ya. Jadi artinya apakah kemudian, ya, peran yang dibagi antara Badan POM ke daerah dengan UPT penyelenggara vaksinasi, ya, ketika terjadi KIPI tadi, ya, ada kejadian ikutan pasca imunisasi itu. Nah, seperti apa kemudian Badan POM, ya, melakukan koordinasi ke bawah, ya, karena kalau bicara dapil saya aja Jawa Barat itu kan hanya ada 2 balai, ya, kalau nggak salah, ya, ada di, ya, seperti itu, ya. Nah, ini juga mungkin beririsan dengan apa yang nanti menjadi tanggung jawab Kemenkes sampai ke bawah, ya, sampai UPT penyelenggara vaksinasinya. Nah, berikutnya yang juga tersambung dengan pertanyaan Mbak Dewi tadi, ya, ini mungkin terkait dengan Kemenkes dengan PT Bio Farma, ya. Kalau opsi atau potensi ini, ya, disampaikan tadi, ya, kurang, ya. Seperti apa? Ini pertanyaan saya belum dijawab nih. Kalau saya lihat jawaban Pak Menteri ini belum dijawab. Pertanyaan saya pada hari pertama itu, seperti apa backup plan-nya? Seperti itu, ya. Nah, ini penting juga, ya. Kenapa? Karena analoginya kalau kita bicara tentang pengiriman atau skema penempatan pekerja migran aja kan ada yang B2B, ada yang G2G dan sebagainya. Ini pasti ada implikasinya kan, seperti itu. Nah, tentu menurut saya ini perlu dijelaskan Pak Menteri dan Pak Dirut, ya. Tentu kita ingin bahwa bendera start yang sudah dikibarkan oleh Pak Jokowi kemarin itu bukan berarti menyederhanakan semua permasalahan baik pengadaan maupun proses vaksinasinya, ya, seperti itu. Itu baru bendera start, Pak, ya. Belum kita bicara bagaimana strategi delivery, ya. Tadi pengadaannya aja belum dijawab, ya. Backup plan-nya kalau kemudian potensi ini gagal, ya, seperti itu. Kan kita bicara kemarin, ini kita bagi-bagi tugas, Bu, yang melakukan strategi diplomasi ini Kemenlu, kan begitu, ya. Nah, Kemenkes itu hanya menunjuk merek atau jenis vaksin, tapi yang kemudian membidik dan kemudian sampai goal dalam konteks diplomasi itu Kemenlu, kan begitu. Nah, ini seperti apa, ya? Itu kan masih ada di Perpres nomor 99 tahun 2020, ya. Jadi ini juga perlu dibuka bahwa masyarakat perlu diyakinkan mereka akan mendapatkan vaksin terbaik gitu. Ya, kalau kemarin kan Pak Anwar Hafid bilang nanti yang dapat Sinovac siapa, yang dapat Pfizer siapa, yang seperti itu, ya. Ya, nah itu yang pertanyaan berikutnya. Dan yang juga perlu saya tanyakan Pak Dirut, ya. Tadi 1 hari itu berapa tadi? 1 hari 1 juta dosis, ya. 1 juta dosis, ya. Waktu kita berkunjung ke mana? Ke Sanbe Farma, ya. Siapa yang ikut waktu itu? Sanbe, ya. Dari Dio kita ke Sanbe. Kita, ya, ke sana, ya. Kita ke Sanbe Farma. Ya. Kalau menurut pengakuan mereka juga dilibatkan, ya, Pak. Untuk untuk repacking atau produksi Sinovac ini, ya. Baru karena mereka belum punya izin, Bu. Jadi memang perlu ada upgrade terhadap proses produksi mereka, Bu. Untuk vaksin mereka belum. Nanti silakan dijawab Pak Dirut. Enggak, saya hanya ingin bertanya, ya. Tadi kan Pak Dirut mengatakan nggak ada yang sanggup begitu, sehingga semuanya akan dilakukan Bio Farma. Ada di Bogor, tapi itu untuk vaksin hewan kan, seperti itu. Nah, ini saya ingin mengkonfirmasi, jadi jangan sampai kemudian
apa yang kita dapatkan sebagai finding di lapangan dari Sanbe Pharma mengatakan bahwa mereka juga akan dilibatkan sampai mereka minta kita melakukan itu ya tour ke gedung-gedung atau kemudian kawasan Sanbe Pharma. Tentu ini juga perlu dijawab ya. Dan terakhir tentu last but not least, saya juga ingin tetap menyuarakan keberpihakan kita pada produk dalam negeri, Pak Menteri. Ya, kenapa? Karena ada impresnya ini nomor 6 tahun 2016 dan masih berlaku ya untuk 10 kementerian dan lembaga. Jadi saya pikir meskipun hari ini kita dengan dengan penuh keterbatasan masih mengimpor ya, vaksin yang dibutuhkan untuk menghadapi pandemi, saya pikir sebagai keberpihakan ya kepada anak bangsa, diksi atau kemudian vaksin merah putih ini tetap harus disuarakan ya, tetap harus disampaikan posisinya sampai di mana sehingga masyarakat yakin bahwa ini betul-betul kondisi darurat ya, sehingga pemerintah perlu ya melakukan kerjasama untuk mendatangkan vaksin dari berbagai negara seperti itu. Nah, kalau ini yang disampaikan, insya Allah mudah-mudahan menjadi satu sebagai satu resolusi di 2021, Pak, bahwa dengan penuh kerendahan hati, ya, pemerintah mengajak ya seluruh masyarakat untuk sama-sama prihatin, untuk sama-sama bekerja keras mengalahkan pandemi. Ya, terakhir saya tadi sengaja nih mengirim foto kepada Dr. Dante. Ya, kenapa? Karena saya diprotes banyak teman-temannya Dr. Dante, sejawatnya Dr. Dante, dokter-dokter. Ya. Ini Bu, tolong sampaikan kepada mitra Komisi 9. Ya. Sebetulnya kalau kemudian masyarakat diminta disiplin 3M, ternyata yang nggak disiplin itu ya pemerintah, ya pejabat publik gitu. Nah ini sengaja saya titipkan pesan ya supaya nanti kalau sampai, nah, oh iya benar. Saya juga diprotes nih Pak Menteri dan Pak Wamen ya. Ada salah satu influencer yang diundang untuk vaksin, malamnya berpesta ya tanpa masker dan sebagainya. Nah, ini kan sebetulnya contoh-contoh yang nggak baik begitu. Dan yang menarik ya, salah satu orang yang ditunjuk sebagai jubir mengatakan biarlah netizen yang menegur. Kok seperti itu ya? Giliran rakyat ditakut-takuti, giliran rakyat dikejar-kejar. Kayak zaman dulu orang mau pakai KB, mau jadi akseptor, dikejar-kejar tuh ya. Nah, menurut saya sekarang ini harus ada timbal balik begitu ya. Jadi kalau masyarakat diminta disiplin, ya berarti disiplin itu juga harus dimulai dari pejabat publik dan orang-orang yang dianggap menjadi influencer ya, dan sudah digadang-gadang oleh pemerintah. Itu saja mungkin pimpinan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.